Tiap hari gue bawa gitar dari hari itu gue les sampai gue SMP, gue tiap hari bawa gitar ke sekolah. Tiap hari? Tiap hari gue bawa gitar. Wah, keren. Dengan tujuan tertentu. Oh. Gue nulis lagu dari kecil, Leng. Dari umur berapa lu nulis 4 lagu? SD, 5 SD gue nulis lagu. Anjir, itu Katro itu lu pertama kali nulis tentang apa? Cinta lah. Kenapa? Ini juga alasan gue kenapa memilih buat jadi musisi. 100%. 100% Nah, ya? prinsip gue itu, maksud gue apapun yang lo lakukan, kalau lo 100% menurut gue yang di atas nggak mungkin nggak ngasih sih. Ya. Apapun ya. Karena ada satu ayat. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, teman-teman udah nonton video-video sebelumnya. Semoga itu bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian wawasan lagi, dan juga memberikan gambaran dari teman-teman musisi, dari teman-teman yang bekerja di dunia kreatif di musik Indonesia. So, di episode kali ini sangat spesial karena gue sudah menyambangi sebuah kediaman yang cukup jauh dari tempat gue. Tapi ini sangat worth it karena disinilah lahir banyak karya-karya yang sudah kalian dengar di Spotify, YouTube, dan segala macamnya. So, di episode kali ini gue akan mewawancarai teman lama gue yang jarang gue ketemu memang, Dimas Wibisana. Lo keren deh jadi presenter. Anjir, thank you ya. Boleh lo deh. Boleh. Gak ada apa, Vincent Desta apalah. Aduh, jangan dong. Kalau mereka lucu. Mereka lucu. Kalau gue belum. Nah, jadi Dimas Wibisana ini atau yang biasa kita sebut Mas Bud. Nah, sebelum gue ngobrol tentang musik, mungkin gue juga penasaran. Kenapa sih lu dipanggil Mas Bud sama anak-anak ya musisi ya? Sebenarnya itu berawal gue SMA. Kenapa tuh? Gue kebetulan sekolah di sekolah yang isinya laki semua. Gue di PL kan. lu SMA. PL. Nama Dimas kan sih jarang tuh. Iya, udah pasti gitu ya. Si jarang sama kayak tuh. Cina ya. Iya. Akhirnya di angkatan gue tuh, seangkatan gue ada 4 yang namanya Dimas. Oke. Akhirnya masing-masing punya panggilan masing-masing dan tidak ada yang dipanggil Dimas sama sekali. Untuk membedakan. Untuk membedakan. Terus Mas Bud itu dari? Nama panjang gue Dimas Budi Satria Wibisana. Oh, jadi Mas Budi maksudnya. Ya. Jadi Mas Anjing. Bud. Keren. Tapi kalau sekarang berarti yang masih manggil lu Mas Bud itu Sekarang rata-rata semua orang manggil gue semua orang, Mas Bud. Iya. semua orang ya? Ya kenal sama gue ya. Klien-klien enggak dong? Kalau klien-klien baru gitu manggilnya Mas Dimas. Kalau baru enggak. Pak Dimas, Tapi yang lama gitu. mah iya. Iya kan? Iya, yang Mas lama Bud. mah iya. Bener-bener karena di Bud semua ya. iya orang kalau Dimas siapa? Mas Bud gitu kan. Iya benar. Soalnya Soalnya Dimas- Dimas siapa? Dimas ganteng gitu enggak ada. Oh, enggak ada dong, enggak ada dong. Gitu. Nah, jadi Dimas lagi. Jadi Mas Bud ini biar cepet kan. Iya benar. Jadi Mas Bud ini, lu lebih senang orang tuh mengenal lu sebagai apa sih? Sebagai gitaris, sebagai produser, sebagai apa? Lu pengen Pengen ya? mimpi gue tuh sebenarnya gue dulu ada 3 orang yang jadi apa ya? Yang jadi keinginan gue. Maksudnya anjing gue pengen banget Iya, ya. lo Dari gue adore kecil. banget ya? Gue adore banget. Sama Dani, Oke. Yovie Widianto, Eros Chandra. Oh, oke. Nah kebetulan mereka semua persamaan itu penulis lagu. Iya. Mereka produser, mereka penulis lagu. Sebenarnya gue pengennya kayak mereka sih. Oh, jadi kayak mereka ya produser, komposer ya. Pengennya. Iya. Tapi gue paling pengen sebenarnya jadi anak band. Tapi gue bikin band gagal terus. Anjing. Kita nanti akan ngobrol tentang itu. Itu udah gue persiapin. Karena kalau cerita tentang band yang Bubar sukses terus. Udah sering. Yang gagal jarang. Contohlah saya. Nah, tapi sebelum itu, gue tuh selalu nanya ke teman-teman musisi, teman-teman narasumber gue. Awalnya tuh lu ketemu musik gimana sih? Dulu tuh. Gue dulu kecil itu setiap hari gue sekolah terus gue pulang ke rumah eyang gue. Oke. Terus Jakarta? Di Jakarta, Oke. di Barito. Nah, rumah kebetulan eyang gue dan keluarga gue itu yang di situ semuanya tuh deket banget sama musik. Jadi di tempat itu tuh musik selalu keputar tuh nggak sih lo 24 jam. Iya. Nah, cucu-cucu eyang gue tuh ada 9 dan kita semua di situ tinggal serumah dari Oh, dulu. oke. 9 ini wajib wajib buat belajar musik. Bisa musik gitu ya. Iya, jadi bebas. Tapi lo mau les apa aja bebas. Kebetulan Oke. gue ngambilnya gitar. Oh, lu emang dari awal udah gitar? Ya awal gue main gitar dari kelas 3 SD, umur 9 tahun gue pertama les. Ekskul Ekskul, gitu. oke. Di sekolah. Alasannya kenapa gitar? Bisa dibawa ke sekolah gue bisa buat ini. Oh, Alah. tetap buat cewek ya? Iya. Dari Piano susah. SD aja lu udah centil ya? Lumayan. Oh iya benar, kalau piano kayak ribet Piano ya. susah, lu susah kan? Lu ke sekolah Iya, susah. ribet. Drum anjing susah. Gitar kan nongkrong aja lu. Iya, bawa bener. Gitar kan. Iya benar. Tiap hari gue bawa gitar dari hari itu gue les
sampai gue SMP, gue tiap hari bawa gitar ke sekolah. Tiap hari. Tiap hari gue bawa gitar. Wah, keren. Dengan tujuan tertentu. Oh. Berarti teman-teman lama lu pasti kayak, wah wajar nih dia jadi musisi. Kayaknya iya deh. Kalau lu bawa gitar tiap hari sih kayak gitu Kayaknya ya. iya deh. Kalau sempat lu jadi lawyer mungkin orang aneh ya. Orang aneh kayak, percuma lu bawa gitar. Oh gitu. Nah, terus keseriusan lu akhirnya bertambah itu pas kapan? SMP, SMA? Gue dari SD kalau ditanya tuh cita-cita kan. Kamu cita-citanya Oh, iya. mau jadi apa? Benar. Standar lah anak kecil. Gue tuh pernah coba jawab 2. Apa tuh? Yang satu gue pengen jadi insinyur sekolah di Jerman. Oke, udah spesifik ya. Ya, spesifik. Gue pengen sekolah di Jerman jadi insinyur. Tapi gue nggak tahu insinyur itu Insinyur apa apa? dan kenapa Jerman gue juga nggak tahu. Yang kedua gue pengen jadi rockstar. Oh, oke. Yang pertama kesampean. Gue insinyur, gue sekolah di Jerman. Iya. Yang kedua belum. Rockstarnya belum. Lu rockstar di belakang panggung ya. Atau kehidupannya rockstar? Oh, enggak. Gue baik-baik gue. Gue Ya karena baik-baik. rockstar kan bisa di atas panggung, bisa di bawah panggung. Bisa. Cuman gue enggak lah. Gue sarang ya. Ada keren. Tai. Nah, awal-awal lu belajar gitar, gitar hero lu siapa? Eros. Kalau Indonesia Eros ya. Eros. Luar negeri gue paling suka. Tapi gue luar negeri tuh baru suka kayak udah SMA kali ya. Gue dengerin Larry Turner, Metheny, Oh. Scofield. Itu baru SMA ya. Sok-sok jazz-jazz gitu kan. Keren. Keren ya. Iya itu Ada baru fase SMA. itu ya memang. Tapi gue dari dulu Eros sih nomor 1 gue. Kenapa alasannya? Apa yang buat dia spesial di mata lo? Eros tuh ada 2 sebenarnya, Eros sama Andra Ramadan. Oke. Tapi gue lebih suka Eros karena dia penulis lagu yang baik menurut gue. Oh, Mas Andra berarti enggak ya? Baik. Sorry Mas. Cuman hitsnya banyakan Mas Dani. Sempurna hits sih. Tapi Iya. yang bikin Mas Tepi. Keren, ini akan bercanda masuk gua. nih. Jangan dong. Iya, Eros tuh menurut gue gitaris yang lengkap menurut gue. Dia bisa ngeritem dengan baik, tapi dia bisa nulis lagu dengan baik pastinya. Dia bisa bikin solo yang selalu gue ingat. Iya, tematik ya. Tematik Eros. Dan mainnya ya udah dia genjreng pakai gitar. Dia sempat pakai Strat, Tele, Les Paul, Iya, SG, bunyinya ya gitu aja. Dia ya. Dia aja. Gitu. Kalau Mas Andra ya jelas lah semua solonya kita hafal. Iya kan. sih, benar-benar. Gila kayak nyanyi. Iya, benar. Itu yang membuat lu akhirnya adore banget mereka ya. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu SMA, terus akhirnya lu kuliah nih. Kuliah. Lu kapan akhirnya memutuskan bahwa kayaknya emang hidup gue nih, karir gue bakal musik nih? Itu pas kapan tuh fase itu? Kapan ya? Jadi gue lulus SMA tuh pengen kuliah musik. Oh, oke. Pengen kuliah musik gue, cuman nggak boleh. Tapi standar ya semua. Standar lah. Semua Nggak boleh. angkatan kita tuh emang kayak Iya, gitu. nggak boleh kuliah musik, lu harus jadi insinyur, harus kuliah teknik. Iya. Kebetulan gue juga pengen sih. Iya. Terus gue pikir anjing ya udah gue ngapain deh? Gue cari kampus dekat rumah deh, biar gue pulang bisa ngeband. Oh, lu berpikir gitu. Yoi. Akhirnya udah gue masuk SGU kan. Oke. Terus dengan satu syarat waktu itu, pokoknya gue kelar kuliah, gue kasih ijazah, gue boleh main musik. Gue Oke. bilang boleh, asal nilainya bagus. Gampang. Caranya cari nilai bagus doang. Iya. Ya gampang lah. Terus ya udah gue kuliah, kelar. Nah di tengah-tengah itu sebenarnya sketsa udah jalan kan. Iya. Sketsa tuh kan mulai gue kelas 3 SMA gue masuk. Ya, oke. Gue kelas 3 SMA, 2010 rilis album 1. Terus ya udah habis itu berjalan aja. Kayaknya gue juga nggak, gue tidak ada target apapun kayak gue harus jadi musisi atau apa. Tapi ya kayaknya gitu aja sih ding. Kayak Gue tidak pernah mengejar sesuatu yang tidak bisa gue lakukan sebenarnya. oke. make Jadi sense. kalau gue mikirnya gini, anjing jadi serius nih ngentot. Iya, serius. Ini untuk menginspirasi teman-teman di luar sana. Tai. Kalau di Instagram lu kan lucu-lucu aja. Enggak, kalau gue mikirnya gini. Kita masing-masing manusia tuh kan dikasih talenta main di atas. Iya. Kebetulan gue dikasih talentanya di musik. Kebetulan di musik. Nggak ada yang kebetulan. Tai. Iya, oke. Kebetulan di musik. Iya. Di saat gue harus mencari rezeki, ini adalah jalan paling gampang buat gue buat cari rezeki. Oke. Kalau gue nggak manfaatkan ini, gue goblok. Iya. Misalnya gue jadi, gue udah lulus mau cari duit, gue harus kerja di pabrik motor atau pabrik mobil apa segala macam, sesuatu yang sebenarnya gue suka tapi ya nggak gitu-gitu amat gitu. Yang paling gampang ya musik, ya udah sampai sekarang. Akhirnya itu yang membuat lo Iya. milih ya.
Benar. Biar gue tidak menyia-nyiakan talenta yang diberikan. Keren. Sebelum kita lanjut, gue applause dulu. Tai. Biasa. Tapi itu bisa jadi masukan buat teman-teman kan kadang, apalagi ya anak muda kan zaman menurut gue zaman SMA ke kuliah itu kan zaman transisi kan. Asli. Kita dari yang sans banget, enjoy life, Iya, bener. harus memikirkan kan Iya, kita mau Gue ngapain. di tengah-tengah sempet gue pengen ngantor, gue berantem sama Gerald. Ya nggak Oke. berantem lah, gue berdebat. Hmm. Karena dia kan dari dulu emang gue pengen jadi musisi, gue pengen Iya, jadi iya, musisi gitu. Gue di tengah-tengah itu tuh kayak, Nyet kayaknya gue musik hobi aja deh gitu. Oh, oke. Terus Gerald, nggak bisa gitu dong Nyet, gini-gini. Ceritanya sketsa lagi serius Iya, kan. iya, iya. Ternyata bullshit juga omongan gue. Tapi waktu itu Ternyata apa lagi yang bullshit akhirnya membuat lu balik lagi dari pikiran yang itu? Gak ada sih, hidup gue mah jalan gitu Jalan aja aja sih ya? kayaknya. Iya, Iya, gue gak pernah mikir apa gitu. Selama itu menyenangkan buat gue dan tidak merugikan orang lain, gue mah sikat-sikat aja Sikat-sikat aja ya. kayaknya. Iya benar-benar. Jadi lu tipikal juga yang let it flow lah ya. Lumayan sebenarnya gini, sebelum gue berkeluarga, gue punya visi hidup gue harus A, B, C, D, E, F, G. Oh, oke. Ternyata kebalik pas gue berkeluarga enggak malah. Oh iya, biasa kebalik ya orang kan Biasanya kebalik. sans dulu pas Iya. keluarga lebih tertata lah. Iya, ternyata kebalik. Lo tau gak kenapa? Karena apa? Dulu gue punya 1 juta rencana dalam hidup gue sebelum gue menikah. Oke. Gagal deh. Bikin band. Oh iya, coba. Bikin apa? Pokoknya nggak gagal lah. Gue Iya, menyebutnya maksudnya. tidak seperti apa yang gue Iya, rencanakan. Setelah gue menikah, gue tidak merencanakan apapun. Dan ternyata gue ditolong mulu, tau lo? Oh oke, iya. Kayak udah bisa. Lu mau apa? Mau ini? Iya, udah Iya, gitu. Kayak gue diselamatkan terus. Iya, Jadinya iya. itu yang membuat gue kayak gue gak usah dulu kan gue berencana karena gue takut akan hidup gue kan. Oh oke. Nanti kalau gue gak punya duit gimana ya? Nanti kalau gue mau nikah, gue gak bisa makanin istri gue gimana ya? Pokoknya Iya. gitulah berhubungan dengan duit. Tapi ternyata enggak juga ya. Anjing banyak banget sih hidup gue yang ajaib menurut gue. Lahiran anak gue yang pertama. Harusnya keluar rumah sakit hari Rebo. Oke. Ternyata dokternya gak bisa datang. Anjay. Visitnya baru bisa sore. Oh oke. Jadi dia baru bisa pulang Besoknya. Kamis. Terus gue mikir kan anjing nambah semalam kan. Iya. Terus hari Kamis pagi gue dapat transferan dari salah satu label yang udah Habis kerjain. lama banget nggak pernah cair yang tadi kita bahas. Oh iya. Off the record. Record. Udah lama banget. Terus habis itu gue dapat transferan 36 juta. Oke. Lo tau bill rumah sakit gue Berapa? 35.500.000. Keren. Masih gisain Demi gope. Tuhan. Masih disisain gope gue. Gila. 35.500. Gokil sih itu gokil. Gue kayak anjing ini gue kalau keluar kemarin pasti gue minjem sih. Nggak Iya, mungkin enggak ada duit. Iya. Anjir ya. Ternyata Kalau keluar ada gimana? maksud di balik itu Ternyata ya. ada maksud dibalik itu kenapa dia tahan-tahan. Iya benar. Kalau dia keluar sebulan lalu mungkin udah habis duitnya. Iya juga sih. Udah. Sejak itu hidup gue ajaib sampai sekarang. Oh, oke. Nah, itu cukup menarik tuh dan juga bisa menjadi masukan juga buat teman-teman di rumah. Anjir. Keren. Biasa aja sih. Keren banget loh. Nah, terus soal ngeband nih. Jadi tadi kan dia udah sempat singgung tentang sketsa. Jadi sketsa itu lu terbentuknya gara-gara apa sih? Jadi sketsa tuh ada pas gue kelas 2 SMA. Sketsa tuh Oke. pertama kali main di PL Fair Village. Angkatannya Gerald yang bikin. Gerald 1 tahun di atas gue. Village tuh ceritanya kan Ajang bergengsi. perkampungan. Apa temanya perkampungan. Oh, Jadi temanya. disuruh bikin tuh sama ketua acara PL Fair pas itu. Udah lu bikin deh main gitar berdua. Gerald sama Adnan. Oh, oke. Teman seangkatannya dia. Setahun berjalan Adnan ke Australia. Oke. Cuman kan gue SMA ngeband banget kan. Iya. Terus habis itu Adnan cabut, gue diajakin Gerald 2007 berarti. Lu mau gak gantiin Adnan di sketsa? Wih, boleh juga nih gue bilang. Ya udah deh, ganti. Gerald lu senior gue kayak sok-sok galak gitu. Gak, gue inget banget ya momen gue sama Gerald. Lomba band di SMA. Oh, Jadi PL tuh tiap 17-an ada lomba Ada band. Mbak. Terus gue bawain lagunya Akustik Alchemy. Wih, keren. Sok-sok jazz. Era sok jazz. Akustik Alchemy. Terus tiba-tiba ada Gerald. Weh, Mas Bud, sini lo. Wah, anjing galak. Gue duduk di bawah gitu. Gue kira mau diapain kan kayak lu. Oh, tai lu. Sedih gini. Suka jazz juga lo. Anjir. Cemen. Anjir. Cemen anjing pertanyaannya. Udah sejak itu gue lumayan deket lah sama dia. Main-main dan Jadi akhirnya segala lu main macam. terus, jalan. Akhirnya main terus. Nah, seiring berjalan waktu, setelah sketsa, lu bikin band lagi. Setelah sketsa gue masuk Groovy.
Oh iya, lu masuk Groovy seri terakhir ya? Groovy 2012. seri terakhir ya? Iya. 2012 ya, itu bareng band. Band Ketem, Derry, Tendra. Oh iya, Ketem bener-bener. Band Ketem, Derry, Tendra, gue ya berlima. Iya. Seri terakhir ya itu. Groovy seri Seri terakhir. terakhir kan? Seri terakhir. Lu berarti Ini kayak Power Ranger kan banyak iya pemerannya. benar-benar. Ganti Lu mulu. berarti warna apa waktu itu dapat? Pink. Keren. Emang ada pink ya dulu? Gua. Lu ya? Salah satu Lu itu. doang ya? Iya. Iya kan? Si Ben masuk biru kan. Biru, Gantiin. Biru tuh siapa ya? Bibus. Bibus ya? Oh iya. Bibus merah. Bibus tuh Bibus Kevin. Biru tuh Yudis. Oh iya, gantiin Yudis kan. Gantiin Yudis. Terus Ketem merah gantiin Bibus. Kuning berarti nggak ada. Kuning enggak lah, gue kurang suka sama warna kuning. Anjir. Kebetulan. Sudah. Lu berarti Apa ya? gantiin siapa ya? Pink deh. Ari. Oh iya, gantiin Arinya ya justru ya. Cuma tapi lu sambil nyanyi nggak sih di grup? Enggak, Ketem. Ketem doang kan? Maksudnya kalau di Gua nggak nyanyi. kalau dulu kan Bibus sama Ari Bibus nyanyi sama bareng Ari. kan. Iya. Oh di situ lu belum menemukan kepedean lu untuk bernyanyi ya? Enggak sih, bayarannya sama ya. Gitar sambil nyanyi. Dual job ya. Dual job. Two in one tuh. Lo kan kemarin bayaran sama dong, Baking Maizura Iya kan? sama, bener. Tolong buat nggak bercanda. Anjing. Oh gitu, jadi terus Gue akhir. gak pede nyanyi sih sebenarnya dulu. Gak Oke. pede. Sebelum Groovy gue bikin DWM. Oh lu ada DWM ya? Gue ada DWM. Gue, Gerald, Marco, Ian, Aldan, Tommy, Anka. Oh oke, itu rame juga ya. Rame bertuju. Gara-gara gue mau deketin cewek pas kuliah. Keren. 2010, keren ya. Gue deketin cewek. Terus gue nulis lagu lah buat si perempuan ini. Cuman gue gimana caranya ya? Biar menyampaikan. Karena gue gak deket-deket amat. Hah, ada acara kampus. Anjir. Ada acara kampus, gue telepon anak-anak kan. Oh. Ya lu mau bantuin gue gak main gini-gini. Ayo main, udah main. Gue bawain lagu gue. Pas main pecah lumayan. Oh. Padahal gue bawain lagu gue tuh. Lagu lu. Akhirnya lanjut tuh beberapa tahun. Oke, jadi kayak serius ya. Jadi kayak ceritanya waktu itu mau serius. Cuman ya anak-anak gak ada yang serius sih. Mentai mereka sih. Tapi nggak sampai rilis apa-apa. Enggak, tapi udah rekaman 3 lagu. Cuman Oh, belum udah. sampai rilis. Soalnya emang pada dasarnya bercanda banget band itu. Ya emang tongkrongan ya, Emang tuh band tongkrongan iya. Tongkrongan ya. Banyakan bercanda kayak gitu. Dari Terakhir situ- main si Tommy tuh. Tiba-tiba nyet, tuh tanggal segini kosong gak? Ditanyain semua orang tuh. Oh. Itu tahun 2018 apa 19 masih gitu. baru-baru tuh? Baru banget. Oh. Si Tommy nyet kosong gak tanggal segini. Gue ditanya. Gue kira ngiringin si anjing satu ini kan. Ah. Kosong Tom gitu. Mainnya sama gue Taman Buaya. Oke. Oh. Ternyata Hamin 1 posternya keluar DWM. Anjing kata orang. Oh gitu. Ngentot lo Tom. Gue bilang. Nyet ini apaan kok DWM gitu. Oh iya mainnya kita besok anjing. Nggak latihan udah main aja. Terus bawain lagu lu lagi. Iya selalu. Oh. Nggak ada lagu lain, kita nggak pernah cover. Sekali doang cover Silo Green, gara-gara Tommy mirip Silo Green. Anjing. Iya kan? Iya. Dia nyanyi. Iya sih benar. Anjing tayu gak sih? Tai, main deh Taman Buaya, nggak latihan nggak apa udah main aja. Emang band tongkrongan lah ya. Band tongkrongan, banget. Setelah itu Groovy, abis Groovy Groovy. Jiva, langsung Jiva ya. langsung Jiva. Jiva tuh berarti tahun Rilis 2017. terbentuknya? Iya rilis 2017, terbentuknya 2015, 16. Oh 15-16 ya. Lupa gua. Nah Jiva itu adalah grup band bertiga, lu bertiga doang kan? Bertiga, gua Ketem Anka. Personalnya tetapnya. Dan bubar di tanggal di tahun Bubar kita pulang tour. 2000 rilis 2017 Desember. Kita tour 2017 Juni. Juli kayaknya udah bubar deh. cepet banget. Itu kan nggak ada pernah bubar sih. Udah Ya gitu, cuman hilang hilang aja ya. Nah dari sekian banyak perjalanan lu bersama band, itu kan berarti lu tuh jiwanya emang anak band banget gak sih? Sebenernya gue pengen aja. Iya maksudnya lu pengennya jadi anak band kan? Gitu. Menurut lu apa sih kesusahan membentuk sebuah band? Apalagi zaman sekarang ya, kalau zaman kita kan kita dibesarkan dari zaman band kan. Iya. Sedangkan ya anak-anak sekarang kan orang rata-rata solois band tuh jarang banget lah. Dan memang kayaknya antara orang nggak terlalu excited atau emang sesusah itu gitu bikin band, menyatukan banyak kepala gitu. Iya. Menurut tuh sendiri yang itu, udah kesusahannya menurut gue menyatukan banyak kepala. itu udah Menurut pasti. gue ya, band yang bertahan sampai sekarang ya, cuman punya satu alpha. Oke, Coba lu sebut sebutin. saja. Ya, Dewa. Dewa. Ceylon Seven, Oke, ya benar sih. Kahitna, Iya. siapa lagi band yang sampai sekarang? Eh, Padi. Padi, iya. Sempet bubar, Bubar. alfanya banyak, balik Iya, lagi. Iya. Oh iya juga sih. Siapa lagi? benar. Siapa Backbone, lagi? Ya Noah. Noah. Rata-rata mereka cuma punya satu alpha. Susahnya punya 2 alpha. Iya, ya Tapi gitu. ada band yang punya 7 alpha dan bertahan. Sampai sekarang 6 alpha dan bertahan sampai saat ini. Siapa tuh? Bara Suara. Keren. Oh iya benar juga sih. Iya, Itu alpha semua tuh. sih.
Bener. Berantem terus kalian, hei. Oh, dibongkar di sini ya. Enggak. Iya, benar juga sih ya. Ya maksud gue susahnya itu kan menurut gue ngeband tuh kayak pacaran gak sih, Deng? Iya. Lu Chemistry kayak lu bersamaan. harus bikin chemistry bareng, ngomongin hal musikal dan non musikal bareng. Iya, benar. Kalau misalnya emang lu nggak terlalu cocok atau malah terlalu cocok, menurut gue malah jadi anjing sih. Iya, benar. Susah ya. Lumayan susah. Jiva tuh anjing, sering banget gue berantem sama Ketem sama Anka gitu. Yang akhirnya kita memutuskan buat berhenti karena kita masih pengen temenan. Oh, oke. Ya, make sense juga sih Iya. alasannya. Maksudnya di 2 persimpangan yang harus memilih nih. Iya. Iya. Gila, gue temenan sama Anka dari bocah. Iya, benar. Ketem baru sih, cuman emang tai kan tuh. Cuman ya udah. Sebenarnya itu sih menurut gue di saat lo nemu cocok gitu, bukan sama-sama penyerang misalnya, satunya penyerang, satunya bertahan gitu, iya. mungkin akan lebih mudah kali Iya, untuk benar. itu. Emang Gak tahu juga sih gue. harus menemukan komposisi yang pas lah ya. Iya bener, komposisi itu bener. Iya, benar, komposisi yang pas lah. Bener. Karena kalau semua di satu posisi juga nggak jalan ya. Keren. Ini filosofi yang sangat bagus dari seorang Mas Bud. Biasa aja. Nah, kalau sekarang lu dikasih kesempatan untuk bikin band, lu pengen bikin band yang seperti apa? Kalau versi lu lah. Anggaplah lu alfanya nih. Kalau misalnya lu Gue ada memang kesempatan. alfa sih, gue susah banget ngalah. Iya, misalnya lu nggak, itu udah pasti. Cuma soalnya ibaratnya ini lu punya personil yang oke lah, semua manut sama lu lah. Lu mau bikin band yang seperti apa? Justru gue sebaliknya sekarang. Gue Oh, pengen oke. punya band yang kita sama-sama nulis bareng, sama-sama mikir bareng. Cuma Nggak- keputusan akhir di lu kan. Ya, iya tetap. Ya nggak apa-apa, mikir bareng nggak apa-apa kan. Ide bareng nggak apa-apa. Bener. Tapi nggak juga. Apa ya, gue pengen kayak apa ya? Gue lagi nggak tahu, gue sekarang lagi nggak pengen bikin band. Udah hilang Lagi tuh. nggak pengen ya. Oh. Maksud gue punya Bianca Dimas nggak pernah apa-ngapain karena gue nggak pernah memikirkan itu secara serius ya. Ya jalan aja gitu, let it flow aja. Jalan aja. Sebenarnya kalau Bianca Dimas tuh kayak apa ya? Gue kan nggak bisa diatur orangnya. Gue Ya. jujur aja nih, gue tuh orangnya susah banget diatur kecuali itu masuk akal buat gue. Oke. Misalnya, besok kita manggung pakai baju pink ya, soalnya acara Valentine. Nggak mau gue. Emang acara Valentine harus pink? Pink ya. misalnya. Iya. Itu kalau session tapi kita nurut ya. Kalau misalnya band Iya, sendiri tuh kayak, iya. nggak mau gue. Misalnya Iya, kayak iya. gitu. Nah, Bianca Dimas itu menurut gue terlalu sentimental buat gue, karena gue sama istri gue kan. Iya. Kalau misalnya kita berdua menjalankan sesuatu yang kita nggak suka, jadinya malah Bagus. tai Nah, gitu ya. buat gue. Makanya gue nggak pernah punya manajer dari dulu. Ya, pokoknya sendiri aja gitu. Sendiri aja. Tapi di saat kita berdua sibuk dengan urusan kita masing-masing, nggak jalan ya jangan marah. Emang kita nggak pernah mikirin Iya, ini. iya. Gitu. Ya, jadi itu emang udah diobrolin di depan ya. Nggak pernah diobrolin sih. Oh, jalan Kita berdua emang santai-santai aja sih. Udah buat ada Bianca Dimas. chemistry ya, suami istri ya. Anjing, istri parah. Tapi itu susah loh, nggak banyak kan suami istri yang menjalankan kehidupan berumah tangganya dan juga profesinya bareng gitu. Iya, mungkin karena kita nggak punya pilihan juga kali. Ya, nggak- itu Coba istri gue punya ini kilang minyak. Aduh. Ngapain nyanyi-nyanyi? nyanyi di studio Ngapain doang. nyanyi? Iya. Ngomong-ngomong soal tadi lu sempet nyebutin session. Nah, lu session pertama kali tuh sama siapa? Suddenly September. Anjir, Bari Maeswara. Iya. Bari. Keren. Bari. Gue session pertama barengan main Suddenly September, main di Alpus. Oh, oke. Sessionnya gue sama Aldan. Anka masih personil. Oh iya, Anka masih Anka personil ya. personil. Anjir, Gue soulmate juga tuh berdua tuh. Gue inget banget itu karena sore itu gue main siang, sorenya gue main di PL Fair sama Sketsa. Oh, Sama Aldan juga. Sama Aldan juga. Jadi sekalian ya. Sekalian. Itu tuh session pertama lo. Session pertama gue. Ah, 300.000. Oh, 250. plus nasi kotak gak? 250. Iya plus. Ya plus. 250.000. Anjir, abis itu berjalan, lu session sama siapa lagi waktu itu perjalanan lo? Abis sama siapa lagi ya? Kayaknya Milan deh. Oh, Milan. Oh no, Afgan duluan. Afgan seri awal tuh ya? Afgan awal. Gua, Dito, drummernya Marco. Marco. Ah enggak, Bukan. Marco. Marco kan? Gue Dito, Marco, Ririn, Sanip atau Ronald, Kitut, Ya udah. berenam. Iya. Melal kadang-kadang.
Oh iyalah ya. Afgan, Milen, Itu Yang- Afgan Terima Kasih Cinta ya? Atau udah Panas Mara. Panas Marah? Oh, oke. Panas Mara. Wonder Dinut dong, soal Wonder Dino, Dinut. anjing, Cancer. Soalnya si Cancer. Soalnya si Cancer. Gue gaya doang. Terus Milen. Milen gue lama. Matthew, Calvin. Oh ya Matthew. Matthew Sayers, Calvin Jeremy. Terus siapa lagi yang gue lama ya? Yang ganti-gantiin doang Iya, gitu belum banyak lah, ada. cuman enggak. Yaya. Oh ya. Yaya sempet. Yaya tuh gue masuk abis Iga. Oh oke. Iga kan sempet tuh. Iya Iya. sempet. Terus Ade masuk gue ditendang. Itu harus masuk ya. Itu harus masuk ya. Iya. Jadi emang jago sih Ade tuh bangsat deh. Dia penjahat sih, tapi dia bagus sama ini. Emang- Gue ada satu lagu baru rilis beberapa bulan lalu. Yang main, gue yang produce, yang main gitar bukan gue, yang main gitar Ade. Oh. Karena gue merasa tidak mampu. Anjing ini gue pengennya kayak gini. Anjing susah ya. Dek, tolongin gue dong. Ade. Keren. Ada sih Keren. emang. Tapi nggak apa-apa karena di dalam session play itu kan emang tendang-tendangan itu udah biasa nggak sih? Enggak lah, kalau ya emang gue gak ditendang. Oh. Ya maksudnya Emang diganti-ganti baik gitu, lah. memang biasa Iya, nggak perlu bisa baper aja. lah. Enggak lah sama sekali. Tapi tetap berteman kan sama Tetap Ade. temenan. Cuman anjing aja. Yang lucu dari Ade adalah gue sama Ade mantannya sama. Wow, Iya, lucu. keren. Itu bercandaan kita mulu misalnya. Oh, oke, baik. Rekan alumni kalau gue bilang. Dulunya juga nggak jadi Rekan kan? alumni nggak jadi. Anjir, komedi ya tetap ada ya. Nah, habis ya terus lu juga terakhir gue liat sama Citra ya, sempat sama Citra Scholastika ya. Yang tur itu tur apa Iya, ya? bener. Yang tur itu kan Yang pokoknya. di Sumatera kan? Iya, tur itu lah. Iya, tapi itu cuma serangkaian tur doang gue sama Citra. Oh, bukan sekali jalan tur doang. Sekali ya? jalan tur itu doang sama Citra. Pulang udah enggak. Pulang udah enggak. Iya. Gila tuh, berarti banyak banget perjalanan dari ngeband, dari session player juga. Iya, bener. Itu lu layak lah disebut gitaris dong. Gitaris, gue gitaris. Jago apa enggak? Biasa aja. Enggak jago sama enggak itu kan relatif, men. Yang penting asik sama lucu tadi. Lucu, iya bener. Yang penting asik sama Iya, lucu, bener. friend. Gue tuh dulu bercandaan gue tuh dibayar buat joget di panggung. Dan lu tuh kan kelihatan ini ya, banci kamera ya. Iya banget, Iya banget kan? gue. Makanya gue dibayar tuh buat joget. Iya, Dan gitar iya. mah ya udahlah ya, bunyi lah. Tapi emang lu tuh dari kecil lu emang udah aura lu tuh emang performer gitu ya? Apa lu Ya, gue suka banget manggung dari dulu. emang dari dulu kan? Dari gue kecil. Nah, Manggung apa juga, mau drama di sekolah, mau apa Oh, gitu. banci tampil ya? Nggak banci tampil juga sih. Gue suka apa ya? Gue suka menampilkan sesuatu yang udah gue latih. Oh, oke. Kan ada tuh iya. tipe orang yang emang dia demennya ngulik, ngulik, terus malu. habis itu malu gitu. Kalau gue emang ya gue udah latihan ya gue harus main gitu. Oh, oke. Gue suka apa ya deg-degannya Oh, habis iya. sebelum main itu gue suka banget. Iya. Itu ya kesenangan tersendiri lo ya. Iya, menurut gue tuh kayak adrenalinnya Iya, tinggi menurut gue. Dan dapat energi balik dari penonton tuh anjing loh. Iya, benar-benar. Itu yang kita hilang tuh. Hilang. Hilang 2 tuh. tahun ini hilang. 2 tahun ini hilang. Hilang. Sama Lu sekali kayak- nggak ada. Virtual kan Aduh, kayak udah. Biar Kadimas cuma sekali main virtual. sekali doang. Habis itu gue nggak ada Lu yang nggak mau ngambil. ya? Nggak ada yang ngambil gue. Karena ngerasain itu kayak aduh. Nyet, kayaknya Bian nggak. Kadimas main kan 70% gimmick. Iya musik juga cuma sih. 30%. Tektokannya susah ya. Tektokannya. Ini gue kayak bener anjing jawabnya lama chat, fuck, nunggu dulu chatnya, terus aduh, Iya juga sih. kurangnya, belum gue. Iya benar. Belum. Nah, dari serangkaian perjalanan lu itu akhirnya lu berkecimpung lah di dunia produce lah. Iya. Siapa yang lu produserin pertama kali? The Nail Ones. Oh, The Nail Ones ya. Itu belum nikah dong. Belum, 2012. Oh, oke. Marmut Merah Jambu, soundtrack. Itu gimana ceritanya? Lu bisa memproduce? Ya, Bianca pacar gue kan, Yo, itu pas udah pacaran kan? udah pacaran. Terus habis itu, oh enggak. Yang rilis duluan itu, tapi yang pertama kali gue kerjain itu singlenya dia yang sosial media kalau gue nggak salah. Pokoknya intinya dia mau bikin single. Heeh. Terus siapa ya yang bikin musiknya apa segala Oke. macam gitu. Terus gue dengan sotoynya, gue aja gitu. Anjir. Padahal gue nggak bisa. Berbekal sotoy aja. Ya. Berbekal Keyakinan. sotoy. Keyakinan. Lebih ke keyakinan. lah. Keyakinan. Kayaknya gue bisa deh gitu. Iya. Keluarlah Marmut. Oh, oke. Kebetulan hits. Ya. kebetulan. Emang ada jalannya. Kok meledak nih lagu? Eh. Terus udah deh. Itu pertama kali. Oke. Itu lu sendiri atau Sendiri. sendiri? Sendiri.
Berbekalan ini aja, keyakinan aja. Berbekal keyakinan, gue inget banget gue ke rumah Mas Ryan ngedrop, belum zaman WeTransfer kan. Iya, iya, iya. Gue ke rumah Mas Ryan ngedrop data, Mas ini Mas data gitu, pas dibuka tuh rekaman 441 nyet. Apaan tuh, gue nggak tahu. Gue nggak tahu apa sih. Gue rekaman 441, vokal nggak gue edit, nggak gue tune. Akordeon gue ngirimnya dulu di Logic 9 tuh ada akordeon tapi yang surround gitu nyet, jadi bukan data Oh, stereo. Oke. Wah, berantakan banget sih, berantakan Tapi banget. itu udah Logic ya? Udah gue dari awal sama Logic Logic. 9. Logic Gue juga 9. dari Logic 9 sih. Dari situ tuh ya. Dari Tapi situ. udah mixing pokoknya Mas Ryan gitu. Mas Ryan, mixing Mas Ryan, masteringnya siapa tuh? Sage Audio. Oh, Sage Audio ya zaman itu. Nah, zaman itu lagi demen-demen deh, iya, lagi hype ya, in deh lagi. itu, iya. Iya, iya. Oh, jadi itu yang lu produce pertama kali. Pertama kali. Akhirnya wah kayaknya responnya oke nih. Akhirnya responnya tapi abis itu masih biasa aja, gue produce nggak cuman itu doang. Itu satu, terus habis itu gue produce ada penyanyinya idola cilik namanya Angel. Bukan Angel Peters. Bukan Angel Karundeng kalau gue nggak salah. Oh, oke. Terus habis itu kayaknya udah deh. Habis itu gue bikin albumnya The Nail Ones. Mm-hmm. Biasa aja. Yang pertama kali gue kayak, wih boleh juga nih. Produce seru juga nih gitu. album CJR. Oh, oke. Ada Cinta di SMA, soundtrack juga. Soundtrack itu ya. Iya. Itu Album proses sealbum tuh ya lo ya? Album. Ada 2 lagu, satu lagu Iva, satu lagu Denny yang ngerjain. Yang bukan gue. Oh, oke. Tapi lagunya Iva gue yang nulis. Gue nulis 9 dari 10 lagu. Oh, oke, lagu lo ya. Nah, di situ menurut lo apa yang menjadi keseruan dibandingin pengalaman lo sebelumnya yang udah ngeband sana sini, udah session, udah apa lah. Gue kayak apa ya? Tadi Yofi, Ahmad Dhani, Eros. Oh, lo balik ke situ lagi. Balik ke situ lagi. Gue suka nulis lagu kan. Iya, iya. Jadi yang membuat gue seru tuh sebenarnya nulis lagunya daripada produksi kalau gue pada awalnya. Oke. Jadi kayak anjing. Sampai sekarang juga sih gue lebih suka nulis lagu daripada produce. Ya, cuman itu jadi satu rangkaian kan. Cuman akhirnya jadi satu rangkaian. Terus iya gue menikmati gitu. Gue suka banget nulis lagu gitu. Baca skrip. Waktu itu kebetulan soundtrack kan. Oh iya, iya, iya. Baca skrip terus gue nulis adegannya mau ditaruh, lagunya akan ditaruh di mana apa segala macam. Seru sih, gue suka itu sih. Gue nulis lagu dari kecil, Leng. Dari umur berapa lu nulis 4 lagu? SD, 5 SD gue nulis lagu. Anjir, itu Patro, gue masih ada kasetnya. Aduh, nggak ada kaset. lu rekam di kaset. Gue rekam di kaset, masih punya gue kasetnya. Masih punya Keren. gua. Aduh, sananya bisa didengerin ya. Iya, gue udah nggak punya muter kaset. Itu lu pertama kali nulis tentang apa? Cinta lah. 4 tahun udah cita-citaan lu Ah, puasanya. lagu pertama 4 SD. kali enggak instrumental, judulnya 567. Oh, Karena oke. lagunya G sol la si do G sol la si do 567. Oh, 567 gara-gara itu Solasido ya. Padahal harusnya 561 ya. Solas Sol la si do 5671. 71. Cuman 567 ya, gue juga nggak tahu kenapa. Ya bodoh lah anak SD, kenapa sih? Ya udah, nggak ada yang marahin juga kan. Nggak ada yang salah juga gitu. Oh, gitu dari lu itu refleks aja atau dapet ilham apa atau ada yang nyuruh atau Gak tahu gue tuh dari dulu pengen banget nulis lagu kayak anak kecil. Jadi gue dari kecil lebih banyak nulis lagu daripada latihan gitar di saat gue senggang. Oh, oke. Emang passion utama lu itu kali Iya, ya? nulis lagu. Nulis lagu ya. Gak pernah gue latihan gitar. Ya pernah lah, jarang tapi. Oke. Lebih sering nulis. Kalau lirik gitu referensi lo? Iya ketutupan. Khalil Gibran, gue suka Khalil Gibran. Oh, keren. Gue Jadi situ baca ada. Khalil Gibran gara-gara Ahmad Dhani. Oh, lu tahu dia juga. Iya, Ada Ahmad Dhani kan bintang 5, judul lagunya judul buku Khalil Gibran kan. Semua, ya. Terus anjing gue jadi penasaran, terus akhirnya gue baca. Ya, Pertama ya. kali itu. Pada akhirnya kalau sekarang gue udah jarang baca sih. Sekarang gue buka itu buat contekan aja. Butuh apa? Kata-kata butuh apa yang bagus butuh ya, apa ya? butuh apa. Iya. Sisanya ya udahlah, mikir aja ngobrol. Gue sekarang lebih suka nulis lagu sama ya penyanyinya. Oh, oke. Iya. Sekarang lagi. Jadi gue ngerasa gini deh. Ini agak lompat dikit ya. Gue ngerasa kayak sekarang tuh setelah gue menikah, itu ternyata permasalahan yang gue hadapi itu gue bilang tidak ada permasalahan yang gue hadapi yang bisa gue jadiin lagu. Oke. Pacaran banyak, lu putus, lu kangen, lu cemburu, Iya. lu selingkuh, lu diselingkuhin, Iya. lu apa banyak banget. Sedangkan pas menikah kan masalah lu apa sih? Cicilan, lupa nyuci, lupa tutup pintu kamar mandi. Gak ada yang Iya, bisa. iya, Ada permasalahan lu, Iya. gak ada yang bisa lu tulis. Nah, gua akhirnya menggali insight
tentang cinta tuh dari si penyanyi lagu gue. Oh, oke. Apa sih yang lo rasain sekarang tuh, gimana sih kehidupan percintaannya apa segala Iya, macam iya, gitu. iya, benar. Nonton film gitu juga Oh, ya, jadi ternyata ada ya masalah ini gitu yang gue Iya, nggak iya. aware. Iya, benar-benar. Jadi nggak selamanya harus lo alamin ya. Nggak selamanya, cuman kebanyakan gue kayak recall. Oh, dulu pernah gini nih. Dulu pernah, ini dulu gue pernah gitu. Gue sering banget kalau bikin lagu sedih menempatkan diri gue jadi mantan gue pas itu. Oh, oke. Jadi gue bisa, dulu tuh karena gue yang jadi penjahatnya misalnya, gue yang jadi Kok yang misalnya? jahat. Kok misalnya? Enggak, misalnya dong. Oh, iya, Deng. iya, iya, misalnya. Benar. Iya dong, Karena lu misalnya. orang baik ya. Iya. Iya. Jadi gue tahu exactly apa yang gue lakukan kan. Iya. Jadi gue bisa tulis apa yang gue lakukan. Tapi kesannya dia yang Iya, melakukan itu. iya, dari point of view dia ya gitu. Dari point Ya. of view dia. Jadi gue membayangkan rasanya dia kayak apa ya gitu. Iya, iya. Keren. Ini bisa jadi masukan juga buat So, tahu ya. saya sendiri ya. Gua udah nggak pernah nulis lagu. Karena menurut gue itu paling gampang menurut gue. Nulis lagu tentang cinta tuh paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena Karena relate ya? Relate. Lo tiap hari merasakan cinta kan. Nggak harus sama pacar sih. Iya, iya. Sama iya. siapapun gitu, kayak udah jadi nafas lo aja gitu tiap hari. Iya. Gue suruh nulis lagu tentang global warming anjing si peduli. Ya. Susah. Si ngerti tuh. Si ngerti itu. Tentang Si penghijauan. vegan. Penghijauan. Tentang penghijauan sulit. Nah, dari pengalaman-pengalaman lu apa yang paling memorable buat lo, ada nggak? Maksudnya entah nulis bareng atau produce apa yang kayak wah ini lo akan ingat terus deh. Kejadian entah lucu, entah ngeselin. Apa ya? Memorable buat gue bikin album Bianca Dimas yang pertama sih sebenarnya. Oke, kenapa? Gue bikin album itu 2 bulan dari nol, dari nggak punya lagu. Cepet juga ya. Cepet. Karena kepepet kan mau buat souvenir buat kawinan. Oh iya, iya. Sebelum buat kawin ya. Iya. Buat kawinan. Terus itu seru sih, maksud gue kita intens nyiapin kawinan. Kan gue nggak pakai WO kan ya, ngurus sendiri. Sendiri Kan? ya. Plus bikin album. Terus anjing ternyata seru. Jadi kayak gue ngegali sebenarnya yang kita rasain tuh apa sih? Kayak bener nggak sih kita nih kawin gitu. Oh, Dan ternyata oke. terbukanya pas gue nulis bareng. Oh, 10-10-nya gue enggak, ada 2 yang gue nggak ikutan nulis. Tapi jadi kayak kebuka gitu. Oh sebenarnya waktu itu yang lo rasain ini ya, terus kita tulis. Oh yang gue rasain ini. Oh. Yang jadi singlenya Seperti Selamanya itu lagu terakhir yang gue tulis. Jadinya cuma 9 lagu, Deng. Oh, isi Tapi itu judul nggak ada? albumnya udah Seperti Selamanya, Iya. tanpa ada lagu Seperti Selamanya. Oh, oke. Pas kita lagi rekaman, break, rokok di bawah, gue gitaran. Dapat lagu nih, weh, Seperti Selamanya deh. Akhirnya 10, jadi judul album. Oh gitu. Jadi single pertama. Jadi single. Iya. Oh jadi judul album itu yang menginspirasi lagunya justru ya? Justru. Bukan sebaliknya. Gitu. Iya, itu sih paling seru. Oh iya, itu seru. Dan itu kayaknya pengalaman itu nggak banyak ya, maksudnya itu kan ya lo aja gitu yang ngalamin, nggak semua pasangan bisa kayak gitu kan? Iya mungkin jarang juga yang mencoba kali ya. Ya Terus mungkin. sebenarnya semua mungkin. bisa sih menurut gue. Apalagi Iya zaman juga sih. sekarang mau bikin album udah kayak bikin Iya, iya. telur ceplok, gampang banget kan. Karena mungkin mindsetnya kan ya, menikah one thing lah, jadi harus. Iya. Jadi jalan Fokus. ceritanya tuh pas gue mau bikin, gue udah keluar single cerita kita sebelumnya. Oh oke. Sebelum gue nikah. Sebelum nikah. Dan lumayan lah untuk band yang dijalankan sendiri. Terus gue ditawarin sama sebuah label. Oke. Mau nggak kita full sign di sini gitu. Terus gue bilang gue mau. Gue kontrak apa segala macam, gue nggak peduli deh lu nipu gue, lu yang dosa gitu. Cuman syarat gue mau rilis album pas nikahan gue. Oh. Mereka nggak mau karena menurut mereka secara bisnis, Ya, ya. wah belum siap nih Nggak secara nyampe bisnis, tuh. kita harus nggak jadi. Maka aja lu gue yang kawin, lu ngatur-ngatur gue. Anjing. Iya, iya, iya. Akhirnya nggak jadi. Oh tapi emang mimpi ngeluarin album pas nikah itu emang udah lama kalian. Udah lama. Karena konsep kawinan gue kan wedding concert kan, gue Konser, konser di kawinan gue gitu. Masa nggak ngeluarin album? Sekalian rilisan ini ya. Iya. Iya, iya. Nah, Akhirnya nggak jadi tuh ya, Gon tuh ya. Gon. Untung ya. Untung. Ya untung lah. Ya gue harus mencukuri. Iya benar. Padahal cuan harusnya gue. Aduh. Selain Bianca Dimas, apalagi misalnya yang lucu, memorable juga. Apa ya selain Bianca Dimas? Tapi itu seru sih tadi sih. Apa ya? Yang kalau gue produce gitu ya? Iya, yang lo produce atau lo tulis lagunya gitu. Yovie Nuno Oke, Yovie Nuno yang mana lo bikin? belum rilis. Itu lucu belum kan? rilis. Wow, lucu. Dari itu tahun berapa lo bikin? 2018 kalau nggak Ini salah. Yovie Nuno yang baru berarti ya? Yovie Nuno. Maksudnya yang personal- baru personal Window baru kan? Ya. Yovie Nuno baru. Gue produce Yovie Nuno tanpa ketemu Mas Yovie. Anjir. Terus gue produce berdua sama Marco tuh.
Oh oke, tapi lagunya lu. Lagunya Mas Yofi. Oh, Yeay, siapa kamu? siapa tahu kan Mas Yofi bilang kayaknya aku butuh nafas segar dari. Dan lu Mas Yofi. Terus udah main, kita apa namanya bikin apa segala macam. Nggak ketemu Mas Yofi sama sekali. Mas Yofi nggak datang rekaman sama sekali. Pas take vokal, semua udah di studio. Dikta Windura kan nyanyi kan. Udah datang ke studio, liriknya belum ada. Sebentar ya, 5 menit. Tiba-tiba dikirim di Gojek, print-printan udah ada liriknya. Anjir. Baru Oh tapi bikin. dia nggak di studio ya? Dia kan di studio, baru bikin liriknya. Keren. Keren, Mas Yofi gue bilang. Top. Tapi secara maksudnya sama penulis nih, menurut lo liriknya oke banget. Oh iya, Oke. Yofi Ya, Widianto Widianto. style lah. Kayak selalu sempat Lu lo bilang biasa gila, aja sih. lu Gue highlight. Mati gue. Mas Yofi ya gila loh, panutan gue nomor 1. Gue pernah buka konser Kahitna waktu itu. Oke. Gue sama Mbak Menu, gue nyanyi, gue main gitar, Mbak Menu nyanyi. Anjir. Buka konser Kahitna. Pertama kali gue ketemu Mas Yofi di backstage. Dalam hidup gue pertama kali itu. Gak bisa Abang ngomong lo gue udah deh. banget kan. Gak bisa ngomong gue. Oh, lo starter juga Oke. ya. Mas. Gue di kepala gue tuh kayak gue pengen bilang, Mas gue ngefans banget sama lo. Gitu. Iya, Cuman di iya. kepala gue yang lain kayak, basi lo ngomong gitu. Semua orang juga bakal ngomong gitu. Jadi gak keluar apa-apa. Cuman, Mas. Oh iya. Dia juga humble juga kan. Iya baik banget kan. Eh, Jadi ngobrol, cuman gue kayak starstruck gitu. Iya. Anjir. Tapi akhirnya lu memproduseri lagu yang orang yang lo adore banget ya. Iya. Walaupun belum rilis Belum juga rilis, ya. belum rilis. Akhirnya. Tapi alhamdulillah. ya itu seru juga sih berarti ya. Seru. Gue itu seru. Kemarin gue produce BCL, belum keluar nih, Jumat ini kayak keluar. Oh oke. BCL yang nulis penulis lagu favorit gue juga, Siapa? Dewi Lestari. Oh oke. Itu gue tadi nggak gue sebutin karena gue suka Dewi Lestari, gue baru SMP SMA kali ya. Oh, Gue baru menikmati apa namanya yang dia Penulisan yang dia dia ya. tulis gitu. Anjing bagus banget ya dia udah Iya, nulis tapi lagu, dia juga nulis lirik. ya, seniman yang dari kata-katanya itu Iya, penulisannya sih. emang lain. Emang gak hanya penulis lagu soalnya kan. Itu dia penulis buku juga. Iya benar. Itu gue juga terharu sih kemarin ngerjain dia, lagunya bagus banget. Itu gue hati-hati banget, gue mau masukin sesuatu tuh kayak antar Iya. jelek. Iya benar. Takut ngerusak. Takut merusak ya, takut merubah sense Iya, lagunya ya iya. benar. Lu juga gitu gak sih? Lu kalau bikin aransemen lebih Iya. susah bikin aransemen lagu yang bagus daripada Bagus. lagu yang jelek. Iya benar. Bukan Benar, jelek benar. lah, maksudnya Iya. nggak catchy lah. Iya, makanya. ya, kurang inilah. Iya gak sih? Iya benar. Kalau lagu, Setuju gue. menurut gue ya, lagu nggak catchy itu lu bisa bikin catchy sebagai produser ya. Iya. Lu bisa bikin feel, lu bisa bikin Banyak lines, lah. lu bisa bikin banyak lah jurus Iya, kita buat bikin lagu ini jadi kayak lucu Iya, juga ya iya. gitu. Cuman kalau lagunya bagus tuh lu mau masukin sesuatu tuh kayak ini orang aja. Iya benar. Anjing ya. Kayak takut kerusak. Benar takut kerusak sense lagunya kan. Iya. Benar setuju gue. Keren sih itu. Jadi banyak Total. banget ya pengalaman lo tentang itu ya. Iya mungkin lah ya. Keren. Enggak lah, belum banyak lah. Ah. Gila lo. Baru gue. Oh. Tapi berarti total lu start Bianca Dimas tuh 17. 2017 ya albumnya. 2017. Kalau The Nail Ones The Nail Ones itu 2000 lupa gue. 2012 kalau nggak salah Marbot Merah Jambu apa 2014 gitu. Oh, Marbot oke. Merah Jambu. tapi ada fase-fase rehatnya gitu, baru produce lagi pas Bianca Dimas ya. Iya. Karena zaman session banget kan pas Oh itu. iya benar, sibuk dong sana sini dong. Dulu. Gila. Dulu. Nggak Waktu- kepegang lah. Aduh, nggak kepegang lah. Nah, Ade mah Oh iya, tetap ya highlight adek. masih di Surabaya soalnya. Dia ke Jakarta Oh gua iya, angkat tangan. iya. Oh iya juga Aduh, sih. kamu jago, aku pulang. Nah, terus di Bianca Dimas kan lo juga akhirnya merambah ke dunia vokal. Lo ikut nyanyi kan bareng bini lo Iya, gitu. bener. Itu kenapa tuh? Nggak tahu. Terpaksa, gua nggak terpaksa sih. Lucu aja gitu kayaknya. Lu cuma berpikir itu ya? Iya, kayak gue nyanyi lucu deh, boleh nggak gitu? Ya udah, nyanyi aja ya udah. Karena gini sebenarnya Bianca tuh Bianca adalah vokalisnya Bianca Dimas kalau di panggung. Iya. Tapi di saat kita manggung, gue merasa Bianca tuh bukan frontman. Oh oke. Ngerti kalau dia penyanyi yang baik, Iya. tapi dia nggak yang wah gitu. Handle Sedangkan Bianca Dimas stage-nya. butuh itu. Lucu buat gue kalau misalnya gue wah gitu, terus gue nggak nyanyi, main gitar doang di belakang. Oh oke ya. Kayak lu sok. Provokator ya, lebih ke provokator ya. Iya. Iya. Terus akhirnya yaudah gue nyanyi bodo amat ah gitu, dia nyanyi aja. Oh, Dan kebetulan di Bianca Dimas butuh suara kayak gue kan, suara yang Iya, ngarang, iya, suara iya. teriak-teriak. Gue kan nyanyi nggak full kan, gue nyanyi teriak-teriak Iya. doang, Iya bener. Pemanis. pemanis aja. Asik. Bianca soalnya kan kalau di depan penonton kan dia
ayu gitu kan, Iya. kayak hai lelep gitu. Sedangkan gue yang kayak oi. Iya. Kayaknya lebih iya, seru iya. kalau gue wai-wai. Iya, benar-benar. Ya, tapi itu alasan Gitu. yang sangat make sense dan sangat mengisi, saling mengisi. Mungkin, semoga. Iya, iya. Bukan semoga dong, kan udah jalan. Oh, iya, iya. Udah ada buktinya juga. Amin ya Allah. Keren. Gila sih. Ini sangat-sangat bagus untuk menginspirasi kalian, apalagi kalian kalau yang pasangan-pasangan suami istri ataupun mungkin yang masih pacaran tapi sesama musisi kan udah banyak juga ya teman-teman sekarang kayak gitu kan. Mendingan gak usah bikin bareng sih. Gak akan berantem ya. Tapi ya setidaknya tidak merusak hubungan kalian ya. Kalau pacarannya ya udah lah. Lumayan sih, gue tiap kali nulis lagu sama dia selalu berantem, gak mungkin enggak. Karena dia juga nulis Karena dia juga kan? nulis. Iya. Sampai akhirnya dia ngalah. Sekarang kalau lirik dia udah gak mau nulis. Serius loh. Serius, dia udah gak mau nulis. Karena gue cukup. Gue justru kalau notasi, gue banyakan ngalah. Oh, oke. Gue kayaknya enakan, karena dia juga lebih jago menurut gue. Untuk notasi dia lebih Oh, catchy, oke, lebih popish gitu. Iya. Kalau gue kecenderungannya, mungkin karena kita pemain instrumen kali ya. Instrumen ya. Kecenderungannya Iya. aneh gitu, Iya. apa yang kalau dia lebih catchy ini. Lebih gitu. catchy ya. Makanya rata-rata ref yang bikin dia. Oh, oke. Terus, Tapi lirik gue wah nggak bisa sih gue. sebagai pecinta Susah. Khalil Gibran. Iya, susah gue nulis gitu. Oh, gitu. Akhirnya ya Tapi ada juga yang dia nulis, Iya, ada iya, juga. Cuman tetap QC. tetap harus assignment dulu ya. Ya, tetap harus. Belum tentu bagus ya. Tapi mau aja gue. Bangke. Belum tentu bagus. Tapi seru lah ya, maksudnya melihat prosesnya dan juga melihat hasilnya, melihat Seru sih. kebersamaan seru sih. lo gitu. Seru sih. Gue menikmati itu banget. Maksud gue di saat itu menurut gue sama Bing jadi kayak misalnya ada penyanyi kesini, terus kita nulis lagu bareng, itu jadi nge-refresh lagi hubungan gue sama dia sebenarnya. Oh, oke. Karena kan kita nulis sesuatu yang orang lain rasakan, otomatis kita pasti pernah merasakan kan. Iya, Terus jadi kayak, oh iya dulu kita Dulu pernah kayak kayak gitu, gini, iya. iya gitu. Terus Iya. komunikasi itu yang menurut gue jadi serunya kehidupan berumah tangga gue. Oh, Karena gue di luar studio nggak pernah ngomongin musik sama dia, oh, oke. sama sekali nggak pernah. Ini keluar dari pintu ini udah Nggak pernah, sama sekali nggak pernah, beneran. Nggak pernah gue. Kalau masuk sini doang tuh baru. Masuk sini doang. Tapi kalau masuk sini harus 100% ngomongin musik, Musik. nggak boleh ngomongin yang lain. Oh, oke. Nggak bisa. Kemarin Carrefour. Nah, ntar lo kalau di luar. Karena di saat lo udah punya anak, Deng, masuk ke ruangan ini berdua itu harganya mahal banget. Iya. Gue nggak bisa bilang iya kan gue Iya. belum. Karena baru bentar aja anak lo depan, papa main yuk, gitu. Iya. Jadi lo di sini udah kita kerja aja gitu. Keren. Nah, itu yang gue mau tanyain ke lu nih, maksudnya kehidupan sebelum lu berkeluarga dan mungkin spesifiknya setelah punya anak ya. Iya. Sama sebelum punya anak dan akhirnya punya anak tuh, lu gimana cara membagi kehidupan bermusik lo gitu? Mungkin karena gue kerja di rumah kali ya. Jadi nggak Jadinya terlalu gue susah. nggak gitu susah amat. Tapi gue jadi punya jam kerja. Kalau dulu kan gue Oh, oke, iya. berantakan kan. Ya, Kalau gue kapan jadi aja punya gitu. kapan aja. Sabtu Minggu gue nggak mau kerja. Terus malam gue harus nidurin anak gue. Oke, lu pasti Misalnya. tunggu dia tidur dulu ya? Hampir selalu karena kan harus nidurin satu-satu kan. Iya. Nggak bisa dulu aja sekaligus kan. Iya. Terus ya gitu-gitu deh. Pagi gue pasti main sama mereka dulu. Jadinya jam kerja gue jadi lebih teratur. Walaupun tidak bisa fleksibel ya. Iya. Jadi lebih teratur. Kayak apa ya? Ya jadi gitu sih. Gue awal pandemi itu yang lumayan lucu. Gue ngantor men. Awal pandemi. Maksud gue bukan kantor di kantor. Gue kayak ngantor Oh, sama bini iya. gue karena kita kaget kan tiba-tiba anjing pandemi. Iya. Fuck Bian Kak Dimas kan nggak jalan-jalan Iya. banget gitu manggungnya. Terus gue ngapain nih? Gue nggak tahu apakah orang masih mau rekaman apa enggak. Iya. Akhirnya gue setiap hari jam 8 pagi gue masuk studio. Gue nulis lagu sama dia sampai jam 12 dan tidak bisa diganggu gugat. Oh, oke. Gue nulis tiap hari dan gue nulis sebanyak-banyaknya. Terus gue kirim-kirimin tuh ke label-label. Oh, Sebelumnya oke. gue tidak pernah melakukan itu. Sebelumnya kan biasanya by request Iya, kan. by request, Ini iya. artis gue nih bikinin dong Iya. ininya kayak gini, Iya. arahnya bla bla bla. Iya, benar. Tuh gue panik men. Anjing gue kirim semua. Oh, oke. Selama sebulan tuh gue nulis. Maksudnya gue Ya, fokusin disiplin di situ kayak ya. gitu. Sebulan lebih, hampir 3 bulan sih. Ternyata itu yang menyelamatkan gue di tahun 2020. Keren. Ternyata. Iya. Ternyata. Itu fate ya, Fate, fate ya. Menurut gue gini sih, bukan karena gue bagus atau gue wah keren nih harus ditiru, enggak, karena gue nggak punya pilihan. Iya. Iya nggak sih. Bener. Kalau gue nggak melakukan itu, gue mau ngapain? Iya sih, benar. Gue nggak bisa bikin masakan yang enak buat dijual. Nggak Iya, bisa iya, bikin benar. ikut main forex yang gue nggak ngerti itu, ya Iya, kan? iya.
kripto tai kuda yang bisa gue lakukan cuman itu. Jadi ya udahlah, gue lakuin aja sebisa gue. Semaksimal lo ya. Iya. Keren. Itu bener, kalau itu gue setuju tuh. Karena ya singkat cerita lah, gue punya pengalaman juga sama. Gue waktu zaman gue mau memutuskan kayak anjir gue ngelanjutin kuliah gue accounting kan. Lulus kayak mau accounting apa musik nih? Gitu bingung. Pokoknya gue ada satu gue main di satu acara persekutuan doa gitu. Pokoknya ada khotbah lah. Salah satunya yang gue inget, jadi judul khotbah itu tiga alasan doa yang yang pasti dijawab Tuhan. Nah, duanya gue lupa. Gue cuma inget satu doang. Karena Kan? yang lu tahu cuma satu ini kan? Iya, makanya yang satu ini yang gue Yang lu amini. Karena yang dua gue lupa. Oke. Jadi yang pertama itu adalah doa yang tidak punya pilihan kedua. Oh, sedap. Jadi gue Bener kayak, lu. oh gitu ya. Pertama gue masih, oh gitu. Tapi terngiang aja di gue gitu. Berapa hari kemudian, gue ke rumah Yesi. Yesi Kristianto. Iya. Jadi gue kenal Yesi juga random. Gue kenal di forum Oke. forum musik gitu. Terus Facebook. Terus akhirnya gue minta nomornya. Kak, gue main dong ke tempat lo. Boleh tuh gue main. Di ini kan Pamulang kan. Gue main, gue iseng nanya. Lu kuliah gak sih? Oh kuliah gue IPB. Gak lulus tapi kan dia semester 1 cabut. Gue tanya, lu sama lah pertanyaan anak-anak muda yang galau gitu kan. Lu kenapa mau jadi musisi? Katanya gitu. Dia cuma jawab, ya gue sih mikirnya kalau gue nggak main musik, gue nggak makan. Udah simpel itu aja. Jadi gue cuma bisa ngapain nih? Gue cuma bisa main musik doang. Terus gue langsung relate ke itu. Kayak anjir, yang nggak punya pilihan kedua. Ya sama aja kayak yang lo bilang tadi kan. Iya, bener. Dan hasilnya terlihat di studio ini. Biasa. Gitu. Nah semoga itu bisa jadi masukan buat teman-teman. Yang penting lakuin dengan 100%. 100% Nah, ya. prinsip gue itu, maksud gue apapun yang lo lakukan, kalau lo 100% menurut gue yang di atas nggak mungkin nggak ngasih sih. Ya. Apapun ya. Karena ada satu ayat. Nggak apa-apa. Kita Emang nggak ada, Deng. gue udah jadi kayak Daniel tetangga kamu ya. Ngentot. Ya udah kan ada satu quotes. Enggak. Gue ada ini. Gue tuh kadang suka bertanya-tanya, anjing nih gue bisa nggak ya menghidupi keluarga gue gitu. Oke. Tapi ternyata jangan kau khawatirkan akan hidupmu. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tapi mereka ku pelihara. Keren. Gua akan highlight nih, gua tag Gerald Marcel. Bangsa. Aduh, Oke. nggak boleh ngomong jorok ya. Enggak apa-apa. Nggak habis ngomong Oh, ayat. iya, ayat. Benar. Tapi maksudnya itu kan jadi menguatkan kan. Iya lumayan sih. Itu yang bikin gue yang bikin gue kayak ya udahlah, gue juga nggak mungkin selama gue nggak aneh-aneh, gue nggak mungkin susah. Iya. Harapannya. Ya. Bukan nggak mungkin susah, nggak mungkin nggak punya duit gitu, maksudnya pasti ada aja jalan nih. Iya. Menurut gue ya, semoga ya. Pastilah. Pasti. Kita kan percaya. Keren. Jadi semoga ini bisa menginspirasi kalian, berikan kalian masukan-masukan baru. Kalau kalian lagi berada di fase yang mungkin kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang sudah kita bahas, kalian ingat dan nontonlah YouTube channel ini. Seduh. Karena ini akan menambah, biasa kan gitu kan, menambah semangat, Iya, menambah juga ya. Pokoknya cuek sih menurut gue, lakuin aja apa yang lu mau sebenarnya. Iya sebenarnya. Iya sih, Itu tapi ketakutan 100%. dalam, Tapi 100%. Iya benar. Itu kan Yang penting ketakutan dalam 100%. pikiran kita sendiri kadang. Ya. Iya benar. Keren banget nih. Kayak teman gua nih. Sok tahu. Nah, kedepannya apa nih rencana jangka pendek mungkin atau jangka panjang yang lu pribadi? Apa ya? 2022 Bianca Dimas rilis. Gue rilisan Bianca Dimas banyak banget, gue udah rekaman tinggal rilis. Oh, oke. Cuman nggak pernah gue rilis. Karena? Mesti bayar mastering dan mixing. Jadi tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya, nanti kita napas dulu ya. Iya, Nanti kita iya, keadaan iya. masih abu-abu. Iya, itu kalau di Tokpen masuk keranjang dulu ya. Keranjang. Udah laf udah banyak. Masuk keranjang dulu tapi belum di check out. Iya. Berarti akan Bianca Dimas lumayan banyak sih rilisan tahun depan, yang udah pasti rilis 2 di awal tahun. tapi single. Single 1 kolaborasi sama Suara Kayu, Oke. 1 lagi lagunya Arudra. Oh, Lagunya anak gue yang keren. kedua belum rilis. Terus EP, Oke. gue bikin EP. Terus ya banyak sih ada 3 lagi single mungkin yang udah siap rilis juga. Oh, Tapi mantap. belum gue rilis. Terus mimpi lo ke depan yang mungkin lu masih pengen kejar nih, ada hal yang pengen lo kejar, ada lagi nggak? Apa ya? Di musik maksudnya? Ya terbebas, terserah, nggak apa-apa, lu pengen jadi direktur PLN juga nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak ada yang salah kok. Enggak lah. Gue mah ya mungkin ini terkesan klise ya. Cuman kalau sekarang kalau gue ditanya mimpi lo apa?
Mimpi gue kayak anak-anak gue bisa sekolahin dia terbaik sampai dia lulus gitu, bisa sehat, dia sehat semua, itu doang sih. Buat jadi musisi menurut gue pengen berkarya aja terus. Oke. Karena gue nggak pengen, moto hidup gue adalah gue pengen mati nggak sia-sia deh, Deng. Oke. Kenapa? Ini juga alasan gue kenapa memilih buat jadi musisi. Gue pengen mati nggak sia-sia. Gue pengen mati itu ada legacy yang gue tinggalin buat generasi di bawah gue. Oke. Lingkup kecilnya keluarga, lingkup besarnya Indonesia lah gitu. Sebenarnya semua orang bisa melakukan itu. Tapi yang paling gampang, cara paling gampang buat gue adalah dengan main musik, dengan bikin karya. Jadi kalau gue mati, at least masih ada orang yang dengerin gue 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Mungkin gue kalau punya kilang minyak, gue kaya raya. Tapi kalau gue mati, orang juga lupa. Iya betul sih. Orang juga nggak tahu. Gak ada legacy yang, menurut gue, sebagian kecil yang bisa menikmati legacy itu. Gitu. Iya. Kayak band paling terkenal di Inggris tahun 60-an siapa? Iya, siapa ya? Siapa? Band Inggris. Paling Beatles. terkenal, Beatles. Pada saat itu Perdana Menterinya siapa? Siapa ya? Gak tahu kan? Nggak tahu. Itu. Jadi maksud lo lebih terkenal Beatles daripada Perdana Menterinya? Maksud gua. Jadi lo pengen lebih terkenal dari yang sekarang? Enggak. Bukan Dari dong. presiden dong. Maksudnya legasinya. Oh, iya. Legasinya. Gila loh, seluruh dunia. Iya benar-benar. Iya juga kan? sih benar-benar. Iya dong. Iya. Ibaratnya Padi band Surabaya lahirnya tahun 2000-an, 99 gitu album Lain Dunia. Gubernurnya lupa tahun 99 gubernur Surabaya siapa? Iya juga sih. Iya kan? Jadi kalau ada pertanyaan cepet, apa yang ada di pikiran lo aja? Inggris. Beatles. Gitu. Nggak mungkin. kan? Winston Churchill gitu. Itu Amerika anjing. Nggak nyambung ya. Nggak mungkin apa Queen Elizabeth Nggak gitu mungkin. ya. Pasti Beatles. Mungkin sih. Cuman ya pakainya Beatles ya. Musik emang gitu. Iya musik ya benar. Beatles. Iya sih benar. Keren make sense. Alasannya sangat make sense. Cari gampang-gampang. Amin ya, semoga itu bisa Amin, tercapai ya. ya Allah. Keren. Nah ini gue biasa selalu tanya sih ke teman-teman gue yang lain, karena ini kan memang channel gue ini bermaksud dan bertujuan memang untuk menginspirasi teman-teman musisi di seluruh Indonesia lah. Apalagi kan yang mungkin yang nggak di Jakarta kan biasa kan orang merasa kayaknya kalau jadi musisi sukses atau bisa berhidup di musik harus di Jakarta. Untuk tahu teman-teman atau senior-senior mereka yang sudah sudah melewati fase itulah. Tapi kan dengan lewat channel ini kan mereka bisa nonton, oh ternyata jadi musisi tuh kayak gini, nggak seburuk yang orang-orang pikir kan. Iya. Mindset main musik tuh. Emang buruk enggak biasa. Dulu. Oh, dulu. Kan kita bilang dulu. Kalau sekarang baik-baik banget. baik. Teman-teman musisi buset baik banget. Iya, nggak ada yang aneh-aneh itu. Aneh-aneh mah nggak ada. Main-main cewek. Sekarang gitu, makin nggak. jago, nggak ketahuan. Teknologi makin canggih tapi. Iya bener. Nah, biasanya gue suka tanyain sih, menurut lo suka dan duka lo di dunia musik selama ini, sama pesan-pesan buat teman-teman yang pengen bermusik, pengen hidup di musik kayak lo lah, kayak kita lah, kayak kita. Oke. Sukanya seneng lah deh, gila lo. Sukanya mah banyak maksud gue. Ya. Nggak ada yang ya semua lo bisa bikin karya itu kepuasan tersendiri. Lo bisa melakukan apapun yang lo mau, apalagi di zaman sekarang ya lo boleh bikin lirik tentang cinta, lo boleh bikin lirik tentang jangkrik gitu. Iya. Tentang kunang-kunang gitu. Dan bisa rilis Dan lagi. bisa rilis gitu. Terus lo bisa bikin orang lain seneng. Oh, itu hikmahnya banyak banget. Iya. Terus lo bisa melihat orang seneng karena lo menghibur mereka kalau kita manggung. Energi gila gitu maksud gue. Itu senengnya menurut gue. Dukanya ya banyak lah, dengan kesenangan lain kita bisa ketemu banyak banget orang yang random apa segala macam, bisa idola jalan-jalan dibayarin. Terus ya itu lu bisa sedekat itu sama orang yang lu idolai kan priceless banget. Dukanya apa ya? Dukanya kadang kita suka nggak pasti aja duitnya. Tapi gue nggak berduka juga sih, karena gue udah tahu gitu. Kalau lu masih itu pasti resiko kan. Itu mah resiko, iya kan sih. Pas awal kita memilih untuk jadi musisi juga kita tahu kalau itu nggak pasti. Cuman ketidakpastian itu yang emang jadi tantangan lu sebagai musisi. Menurut gue musisi itu harus pintar ngatur duit. Iya benar. Kayak Cimeng tuh. Benar, gue memang menjulukinya sebagai financial planner. Iya, anjing bagus banget. Gue kemarin malam baru mixing sama dia kan. Terus tiba-tiba dia pamer, oh lihat nih, SPL, PAS EQ, 60 juta men.
Emang lain. Tapi dia jual nggak 60 juta, 20, ya gue sikat aja. Anjing, 20 jual sikat saat itu juga anjing. Kayak beli ini coy, kayak beli sepatu, lu lihat, wah sepatu nih murah nih, gope, Iya. lu ambil. Iya, Itu kan bener, gope. bener. Iya, gope. Bukan 20 juta dong. Dari 60 ke 20 benar murah, Benar, murah, benar. Dari situ benar. Benar. Cuman nilai 20 jutanya Iya. Kayak tiba-tiba, wah ada Ferrari dijual nih cuma 1 miliar. Cuman, iya sih, benar. ya kan 1 miliar. Iya, benar. Ya benar, harus pintar ngatur duit ya kalau misalnya kayak gitu. Iya, harus banget. Gua nggak bisa ngatur duit. Oke. Itulah kenapa duit gue semua yang megang Bianca. Oke. Karena gue tahu gitu. Kita harus tahu kapasitas kita juga kan. Iya. Lu pasti juga sama, lu dikasih duit gope sama 5 juta, habisnya sama kan? Iya, Jangka waktunya kan? benar. Benar sekali. Sama kan? Gue sejak nikah gue udah deh lu pegang aja duitnya, gue nggak tahu. Yang penting gue beli rokok ada, gue mau minum ada, air putih, gue mau makan, gue mau gojek ada gitu. Sisanya mah ya apa sih? Kita mah hidup butuh apa sih, Deng? Nggak Iya butuh sih. apa-apa kan? Iyalah, udahlah, udah Gitu-gitu umur segini aja. juga. Iya. Ngapain sih? Keluar juga jarang beli sepatu Keluar juga ngapain? jarang, iya. Apa ya dukanya ya? Dukanya terkadang lo harus, maksudnya ini bukan sebagai musisi, sebagai seniman. Oke. Kadang-kadang seniman itu berhubungan dengan orang-orang yang non seniman. Oke, setuju. Ya nggak sih? Misalnya lo dapat klien orang yang non musikal Iya. gitu, terus kadang lo harus pinter-pinter menangkap apa maksudnya dia, walaupun Iya. kadang-kadang itu menyakiti hati lo, tapi buat dia enggak, karena Iya. menurut dia emang Part of kerjaan ya. iya part of kerjaan, dan maksudnya dia tidak menyakiti hati kita gitu. Kadang-kadang apalagi kita yang seniman kan sering tidak dihargai di mana-mana ya. Betul. Iya kan? Iya. Gue dulu masih sering kayak aduh gini amat sih gitu, tapi sekarang sih gue bodo amat, gue lebih gak peduli sih. Oke. Ya benar. Itu Gitu. jadi kedukaan sendiri ya, tersendiri ya. Iya, ya sering lah pasti lu merasa tidak dihargai sebagai seniman. Iya, benar. Ya di Indonesia kan masih Iya. simpang siur lah itu. Cuma Nah, gue sih bodo amat sih. Kayak gitu lu menyikapinya ya bodo amat aja ya. Gue bodo amat. Bodo amat gue. Keluarga gue sih enggak. Misalnya dulu gue punya pacar, terus orang tuanya menganggap sepele, wah musisi nanti mau jadi iya, apa iya. gitu. Sekarang sih gue udah bodo amat sih. Lu ngelempar ijazah lo. Kecil aja. Jadi ya benar setuju gua. Tai. Karena itu lumayan krusial dan nggak banyak lah menurut gua teman-teman musisi yang notice itu. Kayak misalnya lu harus berhubungan sama orang yang non musikal, lu harus tahu cara ngobrolnya Ininya, ya. biar gitu. lu bisa Iya, dapat nih benar. kena nih. Gitu. Setuju. Mantap nih. Dewasa. Dewasa. Tua ya gue. Enggak lah, gue belum tua. Ya udah, berarti pesan-pesannya versi Dimas Wibisana buat teman-teman di rumah yang mungkin baru mau masuk dunia musik atau bercita-cita, apalagi sekarang kan udah gampang banget kan kita lihat siapa, gue pengen kayak dia nih, gue pengen kayak dia, pengen jadi musisi, atau mungkin kadang yang gue lihat ya, yang ada kayak dia udah masuk ke dunia musiknya, cuman kadang bingung gitu, gue harus kemana ya, gue harus main apa ya, gue harus jadi apa ya gitu. Mungkin pesan-pesan. Kalau gue prinsipnya apa ya? Musisi itu adalah seniman. Ya, Kodratnya seniman tuh berkarya, oke. bukan menjadi kaya. Sedap. Ya. Sedap. Eh, Iya. so tau. Itu kali ini Baru berarti. dapet nih. Oh, tuh highlight tuh. Anjir, iya. Sejauh lirik ya tuh. Kan? Bisa. Iya. Kadang-kadang kita pengen lebih karena kita ngelihat seniman-seniman kok kaya-kaya ya. Iya. Tapi sebenarnya mungkin seniman yang kaya-kaya itu emang niatnya bukan jadi kaya gitu, bikin karya. Oh iya. Iya nggak sih? Kayak itu bonusnya aja. Ya. Kaya itu bonus kebetulan ya. Kita nggak ada lah yang nggak mau miskin, nggak mau kaya mah nggak ada, yang maunya miskin mah nggak ada gitu. Cuman emang kodratnya seniman kayak pandemi gitu misalnya, wah tiba-tiba gue nggak bisa manggung lagi. Iya, Gitu. Tapi kita ingat-ingat anjing, dulu kan kita juga pernah Iya. nggak manggung. Ya nggak Iya. sih? Ini kayak lu pernah ngomong di IG story ya? Instagram live lo. Oh Instagram live Instagram live lo. Iya benar gue kayak Instagram inget live lo. ya. Benar. Dulu kan kita pernah manggung dibayar kecil, kita Iya. pernah latihan mulu tapi nggak manggung. Iya benar. Yang kita lakukan apa ya latihan. Latihan aja. Ya bikin lagu, Bikin lagu, nulis apa segala macam. Iya, Back to bermusik the lah. roots. Menurut gue. Kayak maksudnya uang tuh kan apresiasi Iya. secara yang bisa kelihatan kan. Kelihatan. Cuman kan kadang kita lupa apresiasi yang nggak kelihatan tuh ternyata memuaskan hati lu Memuaskan ya, lebih. memberikan Gitu. banyak inilah Iya. manfaat lah. Duit mah yang ngatur mah bukan pendengar Spotify sih, itu yang ngatur. Iya benar. Masih ada lah.
Insya Itu tuh. Allah. Anjir. Keren, gila. Ditutup dengan sangat-sangat So, tahu. Apa tadi kalimatnya? apa tuh? Kalimatnya tadi Eh, quotes. musisi itu basicnya ada Nggak, seniman, Bu. Ya betul. ya kan? Jadi pemikirannya itu harus berkarya bukan menjadi kaya. Seniman itu kodratnya berkarya. Kodratnya berkarya bukan menjadi kaya. Asik ya. Keren, anjir. Mana itu kodratnya? So tahu. Bisa jadi lagu tuh. Bisa nggak? Refnya itu terus. Karena itu. Ref itu terus kayak I just Seniman. wanna say I love you tuh. Kayak itu dia terus. Betul. Anjing. Kerennya maksud gue diulang biar semua terimain. Oh iya, kodrat kita berkarya. Tai lah. Gitu. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng bersama Terima Mas kasih Bud, Deng sudah aka hadir di sini jauh-jauh. Iya, ini di Bianca Dimas Studio ya. Iya, Benar gak betul sih? sekali. Jadi teman-teman mungkin yang mau produce lagu udah banyak banget karyanya boleh didengerin. Lu bikin playlist nggak sih di Spotify? Ada di Spotify. Yang karya-karya yang lu udah bikin. Iya, ada. Gitu. Jadi udah banyak banget karya yang ditulis sendiri maupun ditulis bersama teman-teman penyanyi lainnya juga ya. Dan juga diproduserin oleh kok Dimas sih jadinya. Dimas Wibisana, Mas Bud. Gue ketukar Yoi. nih, mau ngomong serius atau mau ngomong santai. Gitu sih. Ya semoga ini bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian wawasan baru, pengalaman-pengalaman dari Mas Bud juga Amin. bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang mungkin mau berkarya di dunia musik juga ya. Amin. Tapi jangan 100% mempercayai apa yang saya bilang loh. Karena bisa jadi 100% salah. Iya juga sih. Tapi Ya. bisa juga 100% benar. Jadi kamu bingung, saya juga bingung. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus menyaksikan Serundeng di YouTube channel My Production. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga mungkin mau lihat ataupun mau cek karya-karya beliau atau kegiatan-kegiatan dia Ada di sini. ada di sini di Mampus lu, ngedit ya? Instagramnya dia. Edit ya? Ya Edit kan ya? dia ngedit. Instagram dia di sini nih. Dimas Wibisana dan juga @biankadimas ya. Ya. Underscore. Bener gak sih? Betul. Keren gue. Gila, keren. Ngulik nih. Keren nih, harus ngulik lah. Iya, Emang iya. musik doang ngulik. Keren. Gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di situasi pandemi ya. Ya betul. Tapi kita berdoa semoga ini bisa cepat-cepat segera selesai dan kita Amin. bisa ketemu lagi di panggung. Amin. Ketemu, Aduh, pengen banget ya. bisa Lu udah manggung lo. Udah, tapi kan ya sama aja gitu doang. Offline udah? Udah sih, tapi nggak terlalu. Tapi ya kalau di luar Jawa, Bali udah kayak biasa. Iya. Kalau di Jawa Bali masih ini gitu. Ya semoga ini cepat beres lah biar kita bisa kayak normal lagi ya kayak Amin. dulu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng selanjutnya. Sampai jumpa di Serundeng seru-seruan bareng Laudeng.